Atau orang yang selamat itu orang gila. Kalau orang gila tidak dihitung hidupnya itu sebagai dosa. Kalau orang gila itu Bapak Ibu, atau orang yang keterbelakangan mental dari kecil sampai meninggal, itu penghuni surga, karena mereka tak ada dosa. Jadi kalau mau selamat, jadi orang gila lah. Nah, itu selamat. Karena rufi'atil qalamu anis salasah, pena itu diangkat dari 3 keadaan. Orang tidur sampai bangun. Kalau ada orang tidur, tiba-tiba dia berdiri, bawa pisau, bunuh orang. Nah, itu tak berdosa tuh. Sejatinya manusia itu menjalani hidupnya kepada 5 tahapan kehidupan. Tahapan yang pertama atau alam yang pertama, alam roh atau alam arwah. Yang kedua, alam rahim atau alam kandungan. Yang ketiga, alam dunia atau alam nyata. Yang keempat, alam barzakh atau alam kubur. Kita menggunakan bahasa alam kubur, bukan dalam kubur. Karena kalau dalam kubur indikasinya dalam tanah, itu disebut dalam kubur. Yang kita maksud adalah alam kubur. Alam kubur itu bukan alam dunia, bukan di kuburan, tetapi alam gaib, di mana seseorang yang beramal dan beriman akan dibalas oleh Allah. Orang-orang yang tidak beramal dan beriman maka juga dibalas sesuai perbuatan mereka. Yang terakhir disebut dengan alam akhirat atau alam kekal abadi. Jadi 5 alam inilah yang kita lalui. Nah, ada namanya alam roh. Alam roh yang dulu kita dari sana, berpindahlah roh itu ke alam rahim. Jadi tidak berganti-ganti. Alam roh, alam rahim, itu juga rohnya. Kemudian ada yang bertanya, kan selalu ada yang lahir Ustaz. Lahir, meninggal, apakah enggak habis stoknya di alam roh itu? Nah, itulah kira-kira pertanyaannya Bapak Ibu. Artinya kan selalu ada yang lahir tuh sampai kiamat. Dalam pikirannya seperti mobil mungkin yang diproduksi 2000 unit misalnya. Kalau habis produksi lagi. Apakah begitu roh itu? Tidak. Jadi jangan dibayangkan seperti produksi kerjanya manusia. Karena 50.000 tahun sebelum alam semesta diciptakan, semua itu sudah settle, sudah selesai. Perjalanan hidup kita pun sudah selesai. Lalu untuk apa kita hidup kalau sudah selesai demikian? Nah, Allah rahasiakan seperti apa akhir hidup kita. Karena Allah rahasiakan, maka apabila orang itu beramal saleh, mudah untuk beribadah, berarti Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan seperti itu. Dan itu juga bisa diubah dengan doa. Makanya doa itu dapat menolak bala, dapat memanjangkan umur, dapat memurahkan rezeki. Yang kita itu semua tidak tahu, berkat doa-doa kita, maka terhindarlah kita dari itu semua. Misalnya, Allah tuliskan kita di tengah perjalanan terjatuh. Misalnya nih Bapak Ibu, terjatuh. Tapi sebelum itu kita berdoa minta kepada Allah. La yarudul qada ila du'a. Tidak ada yang dapat menolak qada itu kecuali doa. Jadi doa ini sangat penting sekali. Makanya doa itu diajarkan oleh Rasulullah mulai kita dari bangun tidur sampai tidur kembali. Setiap amal kita kalau bisa diusahakan berdoa, sekurang-kurangnya membaca bismillah. Ini sekurang-kurangnya dengan menyebut nama Allah. Jadi roh itu juga, roh alam roh yang di alam rahim, roh yang di alam dunia berpindah ke alam barzakh. Dan roh itu juga akan kembali ke akhirat. Apa perbedaannya Ustaz? Kalau di alam barzakh, menurut ulama ahlu sunnah wal jamaah, jasad kita diciptakan kembali. Nah, seperti apa penciptaan jasad itu? Para ulama pun tidak membahasnya lebih jauh. Kenapa demikian? Mesti ada jasad juga di alam roh, di alam barzakh. Karena yang capek di dunia beribadah bukan hanya roh, tapi juga jasad.
Apa contohnya? Pinggangnya sakit, itulah terpaksa cari dinding dan tiang, sakit badannya. Kan dua-duanya itu yang capek di dunia ini, bukan hanya roh saja, mata mengantuk. Maka kata ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, karena di dunia itu, karena keadilan Allah, Allah balaslah kedua-duanya. Jadi tidak ada satupun amal baik yang dilakukan seseorang yang diniatkan untuk Allah kecuali Allah akan balas. Itulah ayat yang sering kita baca, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Ya, sekecil apapun amal baik itu khairan yarahu, khairan kebaikan, yarahu dia akan lihat. Maknanya Bapak Ibu bukan hanya sekedar lihat. Kalau hanya lihat saja, itu apa istimewanya? Maksudnya dilihatkan itu diberikan kepada dia. Apa yang sudah menjadi miliknya akan dikembalikan kepada orang tersebut. Baik, kita sampai pembahasan di alam akhirat. Alam akhirat, alam kekal abadi. Akhirat disebut akhirat karena terakhir. Tema kita sebelum ini tentang gambaran saat berbangkit. Gambaran ketika seseorang berbangkit. Berbangkit itu perkara mudah atau perkara sulit bagi Allah? Sangat mudah sekali. Nah, yang tidak percaya biasanya dengan hari berbangkit ini hanya orang yang tidak beriman. Karena mereka mengemukakan akal tanpa mempercayai dalil. Padahal di Al-Quran itu disebutkan, misalnya surat Qaf, surat yang ke-50. Afa'ayina bil khalqil awal. Capekkah kami, susahkah kami menciptakan kalian penciptaan yang pertama? Penciptaan yang pertama itu kita belum ada, kemudian Allah ciptakan menjadi ada. Susahkah, lemahkah Allah itu menciptakan kita pada ciptaan yang pertama? Tentu tidak. Afa'ayina bil khalqil awal bal hum fi labasim min khalqin jadid. Kata Allah, bahkan mereka itu ragu-ragu dengan penciptaan yang baru. Penciptaan yang baru itulah penciptaan fisik, bukan roh. Kalau roh itu sudah ada ketentuannya dari Allah sejak dari alam roh sampai alam akhirat nantinya. Nah, gambaran saat berbangkit. Yang pertama, kita jelaskan di minggu yang lalu, ada orang yang bangkit dari kuburnya di akhirat dalam keadaan buta. Nah, kita sebutkan mengapa buta, karena mereka mengingkari ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi SAW. Dalam ini Bapak Ibu, indikasinya adalah aliran-aliran sesat atau kelompok-kelompok liberal, kelompok-kelompok sekuler. Kalau di masjid-masjid, di masyarakat itu tidak akan tersentuh kelompok sekuler ini. Tapi kalau sudah masuk ke lembaga pendidikan, itu luar biasa. Disitulah pendidikan kita atau anak didik kita brainwash, dicuci otak mereka bahwasanya Al-Quran itu tidak relevan. Al-Quran itu tidak bisa menjawab tantangan. Maka Al-Quran biarkan saja pada posisinya, tidak perlu kita jadikan sebagai pedoman hidup. Inilah yang dihadapi oleh mahasiswa-mahasiswi di kampus-kampus. Nah, karena kenapa kami tahu? Kenapa kita tahu? Karena kita pernah roadshow di Jogja, bukan Jogja saja, di Jawa, masuk ke kampus-kampus. Di situ ternyata sangat subur sekali tumbuhnya pemikiran-pemikiran semacam itu. Makanya Al-Quran menyebutkan wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan donka. Siapa yang berpaling dari peringatanku, meninggalkan Al-Quran, meninggalkan hadis, maka baginya kehidupan yang sempit. Kehidupan sempit ini indikasinya bukan kehidupan dunia. Karena kalau kehidupan dunia menjadi standar, tentu semestinya orang yang hidupnya lapang, mereka yang senantiasa beribadah. Semestinya begitu. Tetapi kan tidak demikian yang kita lihat kenyataannya. Bahkan mungkin orang yang tak sholat, orang yang tak puasa, orang yang tak beriman, mereka bahkan semakin jauh dari Allah, semakin makmur hidupnya. Karena balasan-balasan Allah itu tidaklah di dunia ini. Di dunia ini yang kita dapat capek,
Yang kita dapat kalau bapak ibu bersedekah, duit habis. Pergi umroh haji, duit habis. Itulah yang kita dapatkan. Karena itu yang kita tengok. Sebab dunia ini alamus syahadah, alam nyata. Sementara pahala itu bukanlah nyata, tidak nampak oleh mata kepala. Tapi pastikah dibalas oleh Allah? Allah nyatakan di Al-Quran, innallaha la yukhliful mi'ad. Itulah menjadi pegangan kita. Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Nah, begitulah gambaran mereka-mereka yang menyelisihi perbuatan Allah atau perintah Allah SWT. Baik, kita masuk poin yang kedua. Yang pertama sudah kita jelaskan panjang lebar di pekan yang lalu. Ada orang yang bangkit nanti dari kuburnya dalam keadaan terinjak-injak. Kalau terinjak-injak, sementara ukuran saat itu seukuran Nabi Adam. Kalau dalam sejarah kita baca, ukuran Nabi Adam itu setinggi 70 hasta. Pastinya kita tak tahu Bapak Ibu. Ada katanya penemuan sepeda Nabi Adam. Betul atau tidak? Kalau sepeda Nabi Adam, siapa pula tukang lasnya? Kan kalau buat sepeda tentu ada besi-besi itu, siapa pula yang memanaskan besinya di situ? Entahkah itu untuk tempat wisata saja, wallahu alam. Itu terkadang ada saja berita-berita yang membuat kita tuh tergelitik. Ini betul nggak dia? Kalau Nabi Adam bawa sepeda, kemana dia main sepeda? Adakah di situ juga Car Free Day? Bingung pula kita. Jadi aneh-anehnya terkadang. Yang kadang orang ini aneh Bapak Ibu. Pertanyaannya kan, Pak Ustaz, kalau Nabi Adam tuh nikah dulu, siapa pak kuahnya? Dah lain pula lah pikirannya. Kan nggak seperti itu. Jangan bayangkan seperti sekarang. Karena manusia masih sedikit. Nabi Adam dan Sayyidah Hawa. Kemudian anak-anaknya berkembang biak, jadilah seperti sekarang ini. Jadi ukuran manusia ketika berbangkit nanti seperti ukuran Nabi Adam. Kemudian wajahnya seperti Nabi Yusuf, hatinya seperti Nabi Ayub. Seperti itu digambarkan kehidupan akhirat. Nah, apakah seperti itu yang sebenarnya? Maka Nabi menyebutkan dalam hadis yang lain, kehidupan gaib itu, barzahkah, akhiratkah, surgakah, nerakakah? Kata Rasulullah, mala ainun ro'at, tidak pernah dilihat oleh mata yang hakikatnya itu. Jadi kita hanya meraba-raba. Misalnya di Al-Quran Bapak Ibu disebutkan bahwasanya di Al-Quran itu di surga nanti ada buah-buahan, kalau kita lewat di pohon itu langsung dia merunduk. Kemudian ada sungai susu, ada sungai madu. Kalau dibayangkan di dunia tak pernah terbayang seperti apa. Makanya Nabi menyebutkan mala ainun ra'at, tak pernah terlihat oleh mata. Wala udhunun sami'at, tak pernah terdengar oleh telinga yang sebenarnya itu. Kecuali kalau sudah sampai ke sana. Wala khatara ala qalbil basar, dan tak pernah terlintas di hati manusia. Ini yang sebenarnya. Adapun Al-Quran hadis menjelaskan kisi-kisi tentang kehidupan yang sangat indah itu. Nah, ada orang yang ketika bangkit dari kuburnya, rupanya mereka terpijak-pijak, terinjak-injak. Ada beberapa riwayat. Yang pertama, penjelasan daripada Abul Hasan Al-Haythami. Yang kedua, riwayat Imam At-Tirmidzi dari Jabir. An Jabirin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Rasul bersabda, ya ba'atsullahu yaumal qiyamati nasan fi suwari dzarri yata'uhumun nasu bi aqdamihim fayuqalu ma haula'i suwar dzar fayuqalu haula'il mutakabbiruna fid dunya. Dari Jabir, dari Nabi bersabda, Allah membangkitkan manusia pada hari kiamat dalam bentuk yang sangat kecil, seperti biji-bijian saking kecilnya. Mereka diinjak-injak oleh orang-orang dengan kaki-kaki mereka. Jadi terpijak-pijaklah sebagian orang itu nanti. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, mengapa mereka menjadi kecil? Rasul menjawab, mereka waktu di dunia termasuk orang-orang yang membesarkan diri. Sombong maksudnya. Jadi orang yang merasa sombong semua, dia merasa tahu semua, begini semua, pokoknya saya. Ada indikasi sombong. Karena kalau ngomong saja, kalau tak ada indikasinya, bisa jadi hanya sebatas omongan.
Karena ini maksud hadis ini, omongannya kemudian berimplikasi kepada perbuatannya. Lalu kemudian orang ini terus dalam kehidupan kesombongan itu sampai meninggal tidak bertobat. Karena kenapa harus bertobat terus menjadi patokan Bapak Ibu? Apapun dosa kita, ini menjadi kata kuncinya. Apapun dosa kita, ketika kita sudah bertobat, maka Allah memberi jaminan pemutihan dosa kepada Allah, tinggal solat, musalah, selama ini mengingkari nikmat Allah, misalnya tidak menerima takdir Allah, macam-macamlah mungkin dosa yang kita lakukan kepada Allah, lalu sampailah suatu ketika hidayah masuk ke dalam dirinya. Lalu dia bertaubat, taubatan nasuha. Maka ketika orang itu bertaubat, walau balaghat dzunubuhu ananas sama, atau dzunubuka ananas sama, dosanya itu membumbung sampai ke langit. Ini saking banyaknya dosa orang itu. Lalu kemudian dia bertaubat dan meminta ampun kepada Allah, astaghfirullah wala ubali, dan aku tidak peduli sebanyak apapun dosa orang tersebut. Begitulah Allah Maha Penyayangnya Bapak Ibu. Nah, yang kita khawatirkan itu kalau ada sangkut paut dengan manusia. Nah, ini yang membuat kita khawatir, sebab dengan manusia tidak bisa selesai di atas sajadah tadi. Nah, mereka ini berbuat sombong kepada Allah. Kepada Allah, sombong itu apa definisinya? Apakah orang yang membeli mobil baru, bagus, rumahnya besar, HP-nya mahal, bajunya bagus? Bukan itu kategori sombong. Bisa jadi rumahnya bagus tapi dia tawadu. Bisa jadi hartanya banyak tapi senang membantu orang. Sombong itu kategorinya dua kata Nabi. Batarul haq, menolak kebenaran. Itulah kategori sombong. Nanti kita jelaskan apa yang dimaksud dengan menolak kebenaran. Yang kedua, wa ghamtun nas, merendahkan orang lain. Kalau merendahkan orang lain, itu tuh ada kecil dia. Misalnya begitu. Dia ini kalau bukan karena saya, itu udah masuk sombong itu. Kalau bukan karena saya, dia itu tidak terjadi apa-apa. Sayalah yang menentukannya. Dia pula yang menentukan dalam kehidupan dunia. Padahal yang menggerakkan itu semuanya Allah. Dan bahkan semestinya orang seperti itu dia bersyukur Allah beri pertolongan orang tersebut melalui tangannya. Tapi kemudian ketika itu disebut-sebut, kemudian dia merasa dialah yang berjasa di sana, maka ini menjadi kategori sombong. Ghamtun nas, merendahkan orang lain. Batarul haq, menolak kebenaran, dan ghamtun nas. Apa contoh yang menolak kebenaran? Beberapa waktu yang lalu saya diceritakan seseorang. Bapak ini tidak solat, tidak puasa, tidak zakat, rukun Islam itu tidak dikerjakan, tidak pernah dikerjakannya. Profesinya penggali kubur. Banyak juga sebenarnya yang lain, tapi pas pula cerita ini penggali kubur. Jadi kata dia, penggali kubur ini, kenapa saya enggak solat, kenapa saya enggak puasa, kenapa saya enggak ini dan itu? Saya lihat orang yang meninggal itu baik ataupun tak baik, kuburnya sama. Ya tentu sama kuburnya, semua masuk dalam tanah. Ada yang kuburnya, kadang ada orang baik kuburnya berair, kuburnya berlumpur. Apakah itu indikasi seseorang yang kuburnya berair itu dapat azab? Tidak. Jadi tidak boleh dikatakan begitu Bapak Ibu. Oh, mau ngeri Bapak tuh, ngeri Bu tuh. Kuburnya berair. Kalau orang Sungai Pakning tentu ya, apalagi musim hujan. Orang Tambilahan tentu seperti itu. Tapi cobalah orang perbukitan. Kalaulah indikasinya kuburan yang dia tengok di dunia ini, maka yang paling enak hidupnya siapa? Fir'aun. Fir'aun itu yang paling enak hidupnya. Mustafa Kemal. Fir'aun itu Bapak Ibu di dalam gedung yang mewah. Kemudian di dalam kaca terbaring, menengok Fir'aun itu $200. Betul nggak Pak? Nah, zaman saya itu segitu, $200. Kalau $1 itu 15.000, berarti 3 juta nengok Fir'aun. Pon ya. Mungkin orang tertentu mungkin dibuat harga murah. Tapi kalau ini, itulah betapa mahalnya menengok Fir'aun saja. Enak nggak hidup dia? Sudahlah dia sudah mati, kemudian menghasilkan uang lagi untuk wisata. Nah kalau itu indikasinya kuburan tadi, maka tentu yang
yang hidupnya nikmat, orang-orang yang kuburnya bagus. Akhirnya orang ini penggali kubur tadi tak mau sholat Bapak Ibu, karena saya tengok sama saja orang yang bagus amalnya kuburnya tetap di tanah, orang yang tak bagus amalnya kuburnya tetap kering. Ini kenapa bisa terjadi demikian? Dan di luar sana banyak juga orang yang bukan penggali kubur juga tak sholat, karena pikirannya seperti itu. Karena yang dipahaminya adalah di dalam kubur, bukan di alam kubur. Ini menolak, dia tolak kebenaran itu. Disampaikan ayatnya, disampaikan hadisnya, begini, semua dijelaskanlah oleh Ustaz, tetap juga tidak percaya. Karena yang ditengoknya sebagai yang ditengoknya lahat kuburan tadi. Nah, itu definisi daripada batarul haq, menolak kebenaran. Dan sebenarnya banyak juga yang lain, kita ajak dia, ayolah Pak, kita mengaji yuk. Ngapain mengaji? Saya ini sudah dijamin masuk surga. Ayo Pak, kita membaca Al-Quran, kita solat. Apa kata Bapak ini? Ini cerita juga dari jemaah Bapak Ibu. Apa kata dia? Ustaz, bukankah orang itu meninggal seperti kebiasaannya? Tahu dia rupanya? Ya, saya ini hobi karaoke Ustaz. Dipalas nih Bapak Ibu kejadiannya nih. Maka kalau saya hobinya happy sekarang, nanti meninggal saya juga happy kata dia. Simple begitu Bapak Ibu. Kemudian muncul pertanyaan, pernah nggak Bapak lihat orang yang seperti itu? Gak pernah kata dia. Berarti tak pernah terjadi orang yang happy jahat itu hidupnya kalau nggak bertobat ya. Akhirnya endingnya bagus, itu tak pernah kita lihat kecuali kalau sudah bertobat. Ini namanya batarul haq, menolak kebenaran. 2011 saya pulang ke Indonesia. Waktu itu terjadi revolusi di Mesir, besar-besaran seluruh negeri Mesir itu mendemo Presiden Husni Mubarak yang sudah berkuasa sejak 1982. Jadi seletingan dengan Pak Suharto. Kalau di Libya itu seletingan dengan Ammar Gaddafi. Jadi lama sekali di presiden. Akhirnya dipulangkanlah kita semua karena seluruh masyarakat Mesir itu demo. Ketika sampai di Indonesia, diajaklah sama kawan jumpa seseorang yang tak percaya dengan hadis Nabi. Tak percaya hadis Nabi, ingkar sunnah. Ingkar sunnah itu tak percaya hadis Nabi. Pokoknya apa yang ada di Al-Quran itu saja yang kami percaya. Jadi ditelepon sama kawan saya, Andi besok kita datang ya ke Rumbai. Dia Rumbai tinggalnya Pak. Kita besok berdiskusi. Di mana? Di warung kopi. Di warung kopi diskusinya. Sampai di situ, Ustaz dari Mesir ya. Tengok nih Ustaz. Nabi itu kan manusia Ustaz. Saya manusia juga. Nabi itu beristri, saya beristri juga. Nabi itu makan, saya makan juga. Ya tapi Nabi nak makan nasi Pak, saya bilang. Kalau Bapak makan nasi, ya inti kan sama Ustaz. Nabi ke pasar, saya ke pasar. Tapi ucapan Nabi tak sama seperti ucapan kita. Karena ucapan Nabi itu dari Allah, dari Al-Quran juga. Al-Quran mengatakan demikian. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tak percaya dia Bapak Ibu. Jadi orang kalau sudah didoktrin tuh Pak, apapun kita masukkan susah untuk masuk. Entah di mana dia belajar. Kita bacakan hadis ayat yang lain. Wa ma atakumur rasulu fakhudhu, apa-apa yang datang dari Rasul itu ambil. Wa ma nahakum anhu fantahu, apa-apa yang dilarangnya tinggalkan. Ini kan perintah Allah di Al-Quran. Enggak juga percaya. Akhirnya kemudian kawan saya ini kalau bahasa kitanya, lalu anak muda kan lain bahasanya. Pala aku nengoknya katanya. Anak muda kan itu bahasanya kadang kan. Gak ada bahasa-bahasa sopan tuh. Buatlah emosi Bapak nih. Baik Pak, kalau Bapak tak percaya gini saja. Di Al-Quran tuh ada nggak cara menguburkan jenazah? Ada nggak Pak? Nggak ada cara menguburkan jenazah. Cara memandikan jenazah ada nggak? Memperlakukan jenazah itu ada nggak di Al-Quran? Nggak ada. Itu kan di hadis dan penjelasan para ulama. Kalau nanti Bapak mati kata dia, nggak disebut meninggal lagi. Kalau Bapak nanti mati, kami buang saja jenazah Bapak itu ke Sungai Siak. Itulah kata dia. Merah mukanya. Tapi tetap juga nggak percaya. Akhirnya karena sudah jam 12 lebih, akhirnya kita pulang. Bulan Mei-nya saya berangkat lagi ke Kairo. Bulan 2013 pulang. Akhir 2013 pulang.
Saya tanya kawan tuh, bapak kemarin masih ada nggak? Kita mau diskusi lagi. Kata dia, bapak tuh sudah meninggal. Akhirnya meninggal dalam keadaan menolak hadis Nabi. Inilah batarul haq itu, menolak hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena tak mungkin seseorang dapat memahami Al-Qur'an dengan baik kalau tidak ada tafsiran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tafsir itu ada namanya tafsir bil ma'sur. Kalau ibu-ibu catat, pelajar tafsir itu ada nama tafsir bil ma'sur. Tafsir menjelaskan ayat dengan ayat, ayat dengan hadis. Ada tafsir bil ra'yi, tafsir penjelasan dengan pemikiran para ulama. Ada tafsir hukum, Al-Qurtubi, tafsir ayat-ayat hukumnya. Ada juga sejarah, ada juga bahasa. Ini macam-macam tafsir itu. Nah, dari mana seseorang bisa paham? Dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu disebut batarul haq. Inilah indikasi daripada orang-orang yang disebut sombong. Jadi sombong itu belum tentu orang yang berpakaian bagus. Karena ini kan masuk dalam kategori pembahasan tasawuf, Bapak Ibu. Misalnya dalam tasawuf itu ada orang yang ada istilah uzlah. Uzlah itu menyendiri. Apakah uzlah itu kita bertapa di gua-gua? Kan enggak seperti itu. Bisa saja orang tinggal di kota Pekanbaru, tapi dia menguzlahkan hatinya, dia jaga hatinya, itu juga termasuk orang yang uzlah. Dia enggak mesti pergi ke hutan-hutan sampai 2 minggu, sebulan, 2 bulan, 2 tahun misalnya. Tidak seperti itu. Jadi disebut batarul haq, menolak kebenaran. Orang yang sombong menolak kebenaran bukanlah bermakna dia memiliki rumah yang besar, harta yang banyak. Bahkan Allah dan Rasul itu perintahkan umat Islam untuk mencari kehidupan selayak-layaknya. Karena kalau orang itu hidup miskin, dibeli suaranya Bapak Ibu. Karena kalau miskin orang itu, kata Rasulullah, kada ayyakunal faqra kufra. Hampir-hampir saja orang fakir itu menjadi kafir. Karena orang kalau fakir, Pak, kalau fakir datang berikan bantuan, maka mau enggak kamu masuk agama saya? Akan dimasukkan ini, akan dibangunkan ini. Itu penyebab daripada kefakiran. Hampir-hampir saja, kata Ali, orang-orang yang fakir itu menjadi kafir. Maka perintah Allah, fa iza qudiyatis shalah, selesai salat, fantashiru fil ardi, bertebaranlah di muka bumi ini untuk mencari karunia Allah. Jadi kalau ada orang Islam yang kemudian dia kaya, kemudian dia mengumpulkan hartanya untuk kehidupan dia akhirat, maka itu tidak pernah salah. Jadi jangan sampai kita doktrin, enggak usahlah, biarlah kehidupan dunia ini dikuasai oleh orang barat. Tak begitu Bapak Ibu. Nabi sampai di kota Madinah. Abdurrahman bin Auf sampai ke kota Madinah. Apa yang ditanyai pertama sekali? Dullani ala sukin. Tunjukkan di mana pasar. Bukan Abdurrahman bin Auf yang meninggalkan hartanya di Mekah sampai di Madinah. Mana kota infak, aku mau keliling-keliling di pasar ini. Enggak ada begitu. Jadi Abdurrahman bin Auf ini punya skill dalam berdagang. Dia tunjukkan pasar mana. Ini artinya pasar itu semestinya dikuasai oleh orang Islam, karena perintahnya begitu. Tapi kenyataannya pasar di dunia itu tidak dikuasai oleh orang Islam, karena selalu didoktrin kita ini sebaik-baik tempat adalah masjid, seburuk-buruk tempat adalah pasar. Akhirnya orang pun malas ke pasar. Malas ke pasar. Ini buruk-buruk. Jangan dibayangkan pasar Cipuan, pasar Kodim begitu. Pasar ini maknanya perdagangan tadi. Ini sebenarnya yang harus kita luruskan Bapak Ibu, sehingga kita juga harus bersaing nih bagi yang mampu dengan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu batarul haq, menolak kebenaran, wa ghamtun nas, dan merendahkan orang lain. Jadi kalau orang ini kemudian bertobat, at-taibu min dzanbi kama la dzanbalahu, orang yang bertobat dari dosanya sama seperti tidak berdosa. Nah, dari Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi, dari Amr bin Shu'aib dari bapaknya, dari kakeknya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam,
berkata, yuhsyarul mutakabbiruna yaumal qiyamah, akan dibangkitkan orang-orang yang sombong tadi yang kita sebutkan kategorinya pada hari kiamat, kecil seperti biji-bijian, fi surati rijali yakshahumul dhullu, diliputi rasa kehinaan, min kulli makanin, dari segala sisi. Fayusaquna ila sijnin, maka nanti mereka setelah selesai di padang mahsyar akan digiring ke sebuah penjara. Di neraka itu ada sebuah penjara, Bapak Ibu. Di neraka penjara lagi. Kira-kira penjara apa namanya? Penjara nama itu di Jahannam tempatnya, yusamma bulas. Itu ada penjara di sana, bukan lapas, bulas. Bulas, itu penjara bulas untuk orang-orang yang tadi, kalau tidak bertobat sebelum dia meninggal. Bulas, penjara bulas di Jahannam. Ta'luhum narul anha anyari yuskauna min usarati anharin nar ahlin nari tinatul khabal. Nah, orang yang berada di neraka itu mendapatkan azab yang luar biasa. Itu yang kedua. Baik, kita masuk yang ketiga. Ada orang yang bangkit dari kuburnya nanti ketika di mahsyar, ada yang wajahnya berseri-seri, ada yang wajahnya hitam legam, ada yang wajahnya itu terang sekali, ada yang wajahnya itu gelap. Gelap terang itu tidak ditentukan oleh warna kulit. Oh, ini hitam berarti gelap nanti Ustaz. Ini putih berarti terang. Kalau pakai skincare dia berarti lebih putih nanti. Enggak begitu, karena yang menentukan amal. Untuk wajah yang berseri ini, itu pembahasannya nanti di ujung. Karena ada amalan-amalan, lebih kurang 10 amalan. Kalau kita lakukan 10 amalan ini, maka Bapak Ibu saat bangkit dari kuburnya, di situ Nabi langsung mengenali dia. Karena dari mana Nabi mengenal kita, Bapak Ibu? Nabi, umat kan banyak sekali, mungkin ratusan miliar nanti umat di sana. Dari mana Nabi itu mengenali umatnya, umat Islam? Dari wajah yang berseri itulah. Jadi kita belum jelaskan siapa saja, apa saja amalannya, karena panjang pembahasannya. Kita jelaskan wajah yang muram. Dalilnya Quran surat Ali Imran. Ali Imran surat yang ketiga, ayat yang ke-106 dan 107. Itu khusus menjelaskan tentang dua kelompok yang bangkit dari alam kubur, dari kuburnya nanti di padang mahsyar. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Surat apa tadi? Ali Imran ayat 106 dan 107. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yauma, pada hari, tabyaddu wujuhun, wajah-wajah sebagian manusia berseri-seri putih, terang sekali. Wa taswaddu wujuh, dan ada wajah-wajah yang hitam legam. Berarti ada dua kelompok. Fa ammal ladzina swaddat wujuhuhum, adapun orang yang wajah-wajah mereka menghitam, kafartum ba'da imanikum, mereka kafir setelah beriman, murtad. Inilah penyebabnya nanti. Murtad itu maknanya dia tinggalkan agama, berpindah, irtadda yartaddu. Orang murtad ni banyak hari ini Bapak Ibu. Ada di YouTube itu, nanti Bapak Ibu silakan cek, namanya Muhammad Yasin. Dulu tuh ustaz, kemudian dia murtad. Kenapa bisa murtad? Bisa jadi karena terlalu banyak dialog dengan orang yang basicnya lebih kuat sehingga terpengaruh. Kita boleh dialog dengan siapapun, tapi kalau pengetahuan kita di bawah mereka, itu bisa diolah. Ketika diolah, apa yang terjadi? Di sinilah orang kemudian banyak meninggalkan agamanya. Jadi mereka akafartum ba'da imanikum. Mereka meninggalkan keimanan setelah beriman kepada Allah. Fadzukul azab bima kuntum takfurun, maka rasakanlah azab yang engkau kufurkan ketika hidup di dunia. Orang yang murtad itu Bapak Ibu, sebanyak apapun amal soleh mereka itu habis. Misalnya dari umur 10 tahun dia beribadah, solat, puasa, zakat, haji, baca Quran, sampai umur 40 dia murtad. Habis itu semua.
Tapi kalau dia dari umur 10 tahun sudah beramal baik, non muslim beramal baik, bantu orang, bantu padi jompo, bantu masjid, bantu ini, di umur 50 tahun kemudian dia beriman. Yang saya pahami dan saya baca, orang itu amal-amalnya dulu sebelum muslim itu dihitung. Dihitung, Pak. Saya ketika baca, apakah hilang juga amal-amal baiknya itu? Ternyata yang saya pahami ada sebagian ulama mengatakan amal itu tetap dihitung sebagai amal baik. Karena ada orang ini tabiatnya sudah baik. Dia tak mau mengganggu orang tapi suka membantu. Qadarullah, kalau takdirkan dia beriman, maka amal-amal baiknya sebelum muslim itu tetap dihitung. Ini pendapat ulama, bukan hadis Nabi. Ini boleh saja orang itu berbeda, boleh tidak. Tapi yang saya baca begitu, dihitung karena kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Sementara kalau orang muslim ketika dia tinggalkan itu, habislah semua amal-amalnya itu. Seperti debu yang berterbangan. Oke, itu orang-orang yang wajahnya hitam tadi karena mereka kafir kepada Allah. Wa ammal ladzina biyaddat wujuhuhum fa fi rahmatillah. Adapun orang yang wajahnya putih berseri, mereka di dalam rahmat Allah, hum fiha khalidun. Mereka kekal di dalamnya. Di sini ada kata dalam rahmat Allah. Maka rahmat Allah inilah yang kita jelaskan nanti di ujung daripada pembahasan buku ini. Karena di yang nomor 7 bercahaya dan cara mendapatkannya. Jadi wajah kita nanti bercahaya. Di sini 1, 2, 3, ada 10 sampai J kalau nggak salah saya tulis di sini. Yang akan menandai kita dari umat-umat yang lain. Disitulah nanti Nabi Muhammad mengenali kita. Nah, surat Abasa. Surat Abasa surat yang ke-80 ayat 38 sampai 42. Allah katakan wujuhu yauma idzin musfirah dahikatun mustabsyirah wa wujuhu yauma idzin 'alaiha ghabara tarhaquha qatara ulaika humul kafaratul fajara. Pada hari itu ada wajah-wajah yang berseri-seri tertawa. Kalau kita tengok Bapak Ibu, saya pernah ditanya orang, Ustaz, ada orang Afrika hitam, tapi begitu kita tengok wajahnya indah dipandang. Kok bisa begitu? Ya, secara zahir kita tak tahu. Tetapi ketika kita bicara agama, bisa jadi itu muncul karena pancaran cahaya iman dari wajahnya. Ada orang tuh Bapak Ibu, biasanya wajahnya, tapi begitu kita jumpa dengannya, senang kita nengok wajahnya, teduh nengok wajahnya. Nah, itu tak bisa dibuat-buat. Tak bisa dibuat-buat seperti itu. Pastilah itu karena pancaran keimanan atau pancaran cahaya keimanan yang muncul di dalam wajahnya. Ada juga ada orang yang ilmunya banyak, tapi ketika kita menengok dia, tak suka kita. Nah, karena itu semua tak bisa dibuat-buat. Itu datang dari cahaya iman yang sudah ada di dalam diri kita. Cahaya iman ini enggak mesti kepada orang berilmu. Makanya kita harus bedakan antara ulama dengan orang soleh. Kalau orang soleh bisa jadi ulama, kalau ulama belum tentu orang soleh. Karena ulama ini artikan orang yang memiliki pengetahuan. Orang kafir itu bisa juga dia menghafal Quran Bapak Ibu. Para orientalis itu, mereka hafal Quran, mereka hafal hadis, mereka buat kamus. Bisa mereka buat. Orang Islam juga seperti itu. Karena Al-Quran ini, hadis ini bisa untuk siapa saja. Maka orang beriman nanti wajahnya berseri-seri dan mereka tertawa dalam keadaan senang. Wa wujuhu yauma idzin 'alaiha ghabara, dan ada pula wajah-wajah yang tertutup debu yang sangat suram, tarhaquha qatara, tertutup oleh kegelapan, ditimpa kehinaan dan kesusahan. Mereka itulah orang-orang kafir yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah 3 gambaran saat berbangkit dari kubur nanti di bumi mahsyar. Wallahu a'lam bissawab. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ada yang bertanya? Silakan. Ya, waktu syuruk sudah ya, belum ya? Oh, belum lagi. Belum ya, Pak ya? Kita tambah lagi. Oh, lewat 5 baru.
Okey, baik. Yang keempat, kalau nggak ada yang bertanya saya tambah satu lagi. Karena bahasanya pendek. Yang keempat, ada yang bangkit nanti dari kuburnya dalam keadaan tertunduk malu. Tertunduk malu. Kalau kita tengok di Quran surah As-Sajdah, walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim. Kalau sekiranya Muhammad engkau melihat mujrimun, para pendosa itu, nakisu ru'usihim. Ru'us artinya kepala, ra'sul, tertunduk malu. Jadi orang yang bersalah itu semestinya ketika dihadapkan ke persidangan, dia tertunduk malu. Bukan dada-dada dia. Yang dada-dada itu tuh di dunia Bapak Ibu. Kan heran kita kan. Sudahlah dinyatakan bersalah, ini yang dilakukannya, senyumnya lebar pula lagi kepada kita. Itulah bedanya. Kalau di akhirat kata Allah, wujuhu afan walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim. Tengok di Quran surat Sajadah. Kalau Qurannya standar Madinah, tengok halaman sebelah kiri. Kalau nggak salah mungkin ayat yang ke-10 atau 11. Tengok di ayat 11 ya Pak ya. Di situ tengok ya. Walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim. Tertunduk malulah wajah-wajah mereka. Inda rabbihim, di depan Tuhan mereka. Begitu tertunduk malu, maka mereka minta, Rabbana, ya Tuhan kami, abasarna, kami sudah melihat yang akan kami hadapi, wasami'na, dan kami sudah dengar apa yang akan menjadi tanggungjawab kami, farji'na, balikkan kami ke dunia untuk sebentar saja, untuk na'mal salihah, untuk beramal saleh, inna muqinun, kami nanti pastilah yakin, kami akan yakin. Tapi Allah jawab di ayat yang lain, walau ruddu la'adu limanuhu anhu, kalau kami balikkan kalian ke dunia sama juga, seperti itu juga akan ulangi lagi. Kenapa Allah katakan demikian? Karena di dunia dia sudah dengar sebenarnya Bapak Ibu. Sudah tahu salat 5 waktu, sudah tahu. Kemudian beriman kepada Allah sudah tahu. Dia tolak itu karena batarul haq tadi, menolak kebenaran tadi. Akhirnya kemudian biarlah solatnya. Saya pernah jumpa orang Bapak Ibu, bulan puasa, badan sehat, tak ada sakit sama sekali. Santai aja dia bakar rukuk itu. Kalau sakit ada uzur, kalau perjalanan ada uzur. Ini tidak ada uzur sama sekali, betul-betul santai dia. Ini betul-betul menantang. Padahal dia tahu, kecuali tidak tahu. Kalau tidak tahu, misalnya orang-orang yang tinggal di pedalaman. Kalau ada orang tinggal di pedalaman suku Akit, suku Talang Mamak, suku Sakai, suku Dayak, dakwah tak sampai ke sana, maka mereka itu termasuk orang-orang yang selamat karena dakwah tidak sampai. Termasuk juga orang tua Nabi, karena tidak adanya Nabi di antara 2 Nabi yang diutus. Mereka ini disebut Ahlul Fatrah, orang yang hidup di antara 2 Nabi. Mereka dijamin oleh Allah keselamatannya di akhirat nanti. Nah, kalau seperti itu. Atau orang yang selamat itu orang gila. Karena orang gila tidak dihitung hidupnya itu sebagai dosa. Kalau orang gila itu Bapak Ibu, atau orang yang keterbelakangan mental dari kecil sampai meninggal, itu penghuni surga. Karena mereka tak ada dosa. Jadi kalau mau selamat jadi orang gila lah. Nah, itu selamat. Karena rufi'atil qalamu anis salasah, pena itu diangkat dari 3 keadaan. Orang tidur sampai bangun. Kalau ada orang tidur tiba-tiba dia berdiri, bawa pisau bunuh orang. Itu tak berdosa tuh. Yang kedua, anak kecil sampai balik, itu penghuni surga. Orang gila sampai sadar. 3 ini tidak berdosa ketika hidup di dunia. Jadi itulah yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang keempat ini adalah ada orang yang tertunduk malu ketika dibacakan vonis. Dibacakanlah perkara-perkaranya. 1, kan hari pemeriksaan nanti. 2, 3, tertunduk malu dia. Makanya ketika berbangkit dia mulai tertunduk malu sampai nanti dibawa ke
ke yaumul mizan, hari perhitungan ataupun hari pertimbangan. Yaumul mizan, pertimbangan, yaumul hisab, hari perhitungan. Inilah yang keempat yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi surat Sajadah ayat 13. Ayat 13. Surat yang ke-32 ayat ke-13. Saya tulis. Baik, mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada pagi ini. Berikutnya akan kita jelaskan wajah-wajah yang berseri-seri tadi. Apa saja amalannya? Kalau saya tengok dari bab-bab yang saya tulis, bab pertama jamaah kita dah masuk semua. Bab kedua dah masuk. Bab ketiga masuk. Bab keempat masuk. Bab kelima masuk. Bab keenam masuk. Bab ketujuh masuk. Bab 8 masuk. 9 semuanya masuk. Ke 10-nya lah Bapak Ibu. Jadi kalau di list yang pertama kita termasuk nak kelompok itu. Ya. Yang kedua ya. Tinggal istiqomahnya lagi. Kalau istiqomah kita yang 10 ini, maka selesailah sudah. Wajah kita nanti akan berseri-seri saat bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa saja yang 10 itu Ustaz? Tunggu minggu depan.